dan kelak di yaumil qiyamah kita memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dumateng panjenenganipun disilakan. Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa MWCNU Kecamatan Wagir Ustadz Muhammad Qasim. Demikian juga Sekretaris MWCNU Kecamatan Wagir Ustadz Haji Abdul Halim SA. Demikian juga pondok pesantren yang lain, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Quran, yang malam hari ini semua berkumpul di lapangan, di tempat yang insya Allah bersamaan kita memperingati Hari Santri Nasional, bersamaan dengan turunnya hidayah, petunjuk, kekuatan, taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan ridhonipun Gusti Allah, mendapatkan nadrah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua mendapatkan nadrah para muassis Jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan doa, keberkahan meneruskan syiar perjuangan Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hashim Asy'ari, almarhum wal maghfurlah Ki Haji Bisri Sansuri, almarhum wal maghfurlah Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan seluruh para kiai, para ulama kita, yang semoga mereka semuanya ditempatkan di surga yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ditakdir menjadi santri beliau yang kelak dikumpulkan fi jannatin na'im bersama mereka di surga yang penuh dengan kenikmatan berkat kita istiqamah khidmah di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, setunggal, mengapa kita memperingati Hari Santri? Yang kedua, bukankah saya bukan santri yang mondok di pesantren? Ingkang nomor setunggal, mengapa kita harus menjadi santri? Kita yakin semua kita adalah santri. Allahumma amin. Adapun ada pesantren, lembaga yang kemudian santri nginap, itu kan tidak ada sejak zaman dahulu. Yang penting kemudian kita komitmen untuk belajar, mengaji, mengamalkan apa yang kita tahu. Insya Allah semua kita adalah santri. Allahumma amin. Kalau dulu di zaman penjajahan menjelang kemerdekaan, wonten penelitian, wonten kaum santri, kaum abangan, itu kan hanya sekedar pemetaan bagaimana secara sosial, secara dakwah. Tapi kita yakin kalau abangan diartikan sebagai kaum awam, kita yakin umat Islam ini tidak boleh menjadi orang awam. Sekali lagi, orang Islam tidak boleh menjadi orang awam. Kita semua punya kewajiban. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dalam Ihya ditambahi wa ala muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya fardu, hukumnya wajib bagi setiap muslim, dalam kurung demikian juga bagi setiap muslimah. Mencari ilmu napa menuntut ilmu? Mencari napa menuntut? Mencari. Kalau menuntut kasihan ilmu, enggak salah apa-apa kok dituntut. Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim, tidak bisa tidak. Kalau dalam bahasa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan kata faridah yang artinya fardu, maka kita yakin fardu niku wonten kali, wonten fardu ain, wonten fardu kifayah. Coba perhatikan apa yang kita sampaikan, terakhir nanti kita tanyakan lagi, yang bisa jawab dapat door prize. Door prize yang paling mahal disediakan oleh Yai Syafiq Naim. Insya Allah seluruh jamaah MWCNU akan diumrohkan semuanya. Ikut beliau di bawah bimbingan beliau. Mboten usah bayar, gratis. Tapi kumpulnya di depan Masjid Nabawi. Temriko BDD bayar dewe. Jenengan amini, jenengan saged berangkat ten pelataran Masjid Nabawi, berarti panjenengan sampun saged tumbas tiket montor muluk. Napa montor muluk niki? Pesawat. Allahumma amin.
Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Hadratus Syekh meninggalkan kepada kita ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Kalau kita perhatikan ilmu yang harus kita kuasai, terus nanti dipetakan antara fardu ain dengan fardu kifayah. Setunggal, ada ilmu akidah. Yang kedua ada ilmu fikih. Yang ketiga ada ilmu tasawuf. Nomor setunggal ilmu apa? Akidah. Yang kedua ilmu fikih. Yang ketiga ilmu tasawuf. Ingkang nomor setunggal al ilmu alladzi yusahhihul aqidah. Ilmu yang membuat akidah kita benar. Yang kedua al ilmu alladzi yusahhihul ibadah. Ilmu yang membuat ibadah kita ini sah dan benar. Lalu yang ketiga al ilmu alladzi yusahhihus suluk. Ilmu yang membuat akhlak kita ini baik dan benar. Dirumuskan oleh Nahdlatul Ulama. Kalau kita akidah mengikuti siapa? Yang pertama Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kita di pondok pesantren, di madrasah diniyah, lalu kemudian mendapatkan rumusan baku dirumuskan oleh para ulama aswaja. Ada yang disebut dengan aqaid khamsin, akidah 50, aqaid 50. Dikembalikan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, mencari ilmu itu hukumnya fardu. Kalau ilmu akidah ini fardu ain apa fardu kifayah? Pertanyaannya. Kinten-kinten ain apa kifayah? Fardu ain. Gimana nazam di Aqidatul Awam? Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifat. Wonten 20 sifat wajib bagi Allah. Nanti lawannya wajib adalah sifat mustahil. 20 lawannya juga 20. 20 ditambah 20 sama dengan 40. Sifat wajib ada 20, mustahil ada 20. Sifat jaiz wonten pinten? Ada 1. Gimana nazam Aqidatul Awamnya? Wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. 40 ditambah 1 sama dengan 41. Sifat para rasul wonten sekawan ingkang wajib. Dimulai dari kalimat apa? Dari kalimat apa? Arsala anbiya dzawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Sifat para rasul ingkang wajib wonten sekawan, siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Lawannya otomatis nggih wonten sekawan, berarti 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nanti sifat jaiz para rasul ada 1, berarti 8 ditambah 1 sama dengan 9. Tadi 41. 41 ditambah 9 sama dengan 50. Pertanyaan bagi kita, anak-anak kita sekarang itu tasih apal napa mboten aqaid 50? Niki tinggalane para ulama ahlu sunnah wal jamaah, diikuti oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari bersama para kolega. Kembali kepada alinea pertama, orang Islam tidak boleh menjadi orang awam. Mari kemudian kita mengaji. Di Wakir wonten pondok pesantren, ada TPQ, ada madrasah diniyah, majelis-majelis taklim. Romo Yai Syafiq Naim punya majelis misalnya Sabtu pagi di Masjid Besar Al-Ihsan. Al-Ihsan, Pertelon Wakir, masjid besar kita. Kalau kemudian kita tidak mendorong diri kita, mendorong anak-anak kita untuk mengaji, bagaimana dengan cara kita menggugurkan kewajiban ini? Shallu ala Nabi Muhammad. Mempelajari akidah hukumnya fardu ain. Bagaimana dengan yang kedua? Al ilmu alladzi yusahhihul ibadah. Ilmu yang membuat ibadah kita benar. Hukumnya fardu ain apa fardu kifayah? Dikembalikan. Kalau ibadahnya fardu ain, maka mempelajarinya juga fardu ain. Setiap orang wajib mempelajari. Kalau ibadahnya fardu kifayah, maka mempelajarinya hukumnya juga fardu kifayah. Salat niki fardu ain apa fardu kifayah?
Fardu ain. Haji fardu ain napa fardu kifayah? Fardu ain bagi yang mampu. Puasa fardu ain napa fardu kifayah? Bayar zakat ain napa kifayah? Merawat jenazah ain napa kifayah? Kifayah. Pokoknya wonten Pak Mudin Ustaz Muhammad Ihsan beres pun. Mudin lintune sinten mriki? Sitirejo Ustaz sinten? Ustaz Suroso. Pokoknya Pak Suroso sampun nangani, memandikan, mengkafani, mensolati, memakamkan sakotul ithmu anil bakin, tiyang sak Sitirejo pun boten dosa. Tapi lek sak kampung boten enten sing saged merawat jenazah, pelatihan fardu kifayah boten enten. Mayite kan budal-budal piyambak. Maka sak kampung bakal dosa. Ini pentingnya ilmu. Wonten fardu ain, fardu kifayah. Terakhir ada yang namanya ilmu suluk, tazkiyatun nafas, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, di mana tujuan dari kita mempelajari, mempraktekkan ilmu tasawuf adalah membersihkan penyakit hati. Hasud, riya, iri, sombong, dan seterusnya, ujub, pamer, berbangga diri, berbangga terhadap diri sendiri. Semua dihilangkan melalui ilmu tasawuf, ilmu akhlak, melalui thariqah-thariqah yang ada. Kinten-kinten mempelajari akhlak kalau tujuannya seperti itu. Fardu ain napa fardu kifayah? Fardu ain napa fardu kifayah? Mempelajari akhlak, mempelajari tasawuf, ternyata hukumnya juga fardu ain. Mengapa? Karena setiap orang pasti punya penyakit hati. Lek para nabi, para rasul mboten kagungan penyakit hati. Nabi Ibrahim tidak punya penyakit hati. Tapi lek Pak Ibrahim, Pak Lek Ibrahim, Pak De Ibrahim, Nabi Muhammad tidak punya penyakit hasud, tidak punya penyakit sombong, tidak punya penyakit ujub. Lek Nabi Muhammad. Tapi lek Pak De Muhammad, Pak Lek Muhammad, Cak Muhammad, banyak nama sukan nih. Tuh banyak. Wonten tretan nih kita wengking berarti ini. Sallu posa. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka mari para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik. Melalui momen hari santri ini kita dorong diri kita dorong anak-anak dan keluarga kita. Jangan sampai mereka pemain bola paham merumput di mana dulu sebelum di An-Nasr main di mana? Main di mana? Ronaldo itu mana di mana? Sebelum di An-Nasr main di mana? Napa? Juventus, sak derenge Juventus. Iku, terus pacare sapa jenenge iku? Hah? Itu kan Cristiano Ronaldo sama saya itu sak kelas seje bangku biyen. Cuma rada lali aku mbek profile. Kadang anak-anak ditakoki bal-balan wapal, ditakoki Roblox wapal, Mobile Legend apal, ditakoki apa sing batalno wudu tola-tole. Ditakoki masalah game, apal TikTok, Facebook, WhatsApp, wale, YouTube, Yusri, Yunayutun, apal ngelondok kabeh channel-channel itu. Tapi ditangleti apa rukun salat, wajib salat, syarat wajib salat, sarah sah salat, apa saja mubtilatus shalah, apa saja yang membatalkan salat, moro kowa tola tole. Maka mari ini kewajiban kita. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, penutup sebelum door prize. Penutup. Tadi kami membaca satu hadis nalikane ngaos ten Masjid Agung Jamek Kota Malang. Kita membaca kitab Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Di awal pasal yang baru, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari merilis menyebutkan satu hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau dan meridhai kita semuanya. Ternyata ketika manusia sudah dimasukkan ke liang kuburnya, lalu dia mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarkan dia, sudah pergi meninggalkan pemakaman. Atahu malakani,
didatangi orang ini oleh dua malaikat. Menurut hadis yang ada dalam Sahih Bukhari ini, pertama kali yang ditanyakan oleh malaikat itu apa? Kedua malaikat ini tanya, "Madza taqulu bihadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam?" Ilustrasinya Nabi Muhammad dibawa oleh dua malaikat ini. Terus malaikat tanglet, "Apa yang kamu ketahui tentang lelaki ini yang bernama Muhammad?" Adapun orang yang pertama, dia menjawab dengan tegas, "Innahu Abdullahi wa rasuluh." Malaikat, kulo kok ditangleti Nabi Muhammad. Kulo niki jamaah MWCNU Wagir malaikat. Kulo niki aktif dugi tahlilan. Kulo aktif hadir istighosah. Kulo niki tiang majelis taklim malaikat. Kulo niki tiang majelis maulid wa taklim Riyadul Jannah. Kulo niki tiang majelis taklim wal maulid ar-ridwan. Saya ini Nabi kulo semerap, ajaran Kanjeng Nabi kulo semerap. Apa yang menjadi ajaran Nabi Muhammad, orang yang kau bawa saat ini wahai malaikat, saya tahu semuanya. Ketika orang ini menjawab dengan tegas seperti itu, semoga nanti jawaban kita juga setegas ini. Allahumma amin. Ketika jawaban ini dijawab dengan tegas lugas oleh orang yang baru saja meninggalkan alam dunia ini, malaikat kemudian melihat, "Unzuru ila maq'adika finnar abdalakallahu bil maq'adi fil jannah." Lihatlah, itu sebenarnya jatah tempatmu di neraka. Tapi karena jawabanmu tegas menjawab tentang siapa Nabi Muhammad, Allah mengganti tempatmu di neraka itu dengan satu tempat yang ada di surga. Kok sing amin kedhik niki? Jenengan pun dahar dalu napa dereng? Napa wonten iki jatahe? Wonten nang jamaah niki. Wonten jatahe niki. Pun dahar dalu napa dereng? Dereng. Ketok wajah-wajah jagakno niki. Sallu ala Nabi Muhammad. Jawaban yang pertama tegas. Tapi wonten sebagian manusia, naudzubillah min dzalik, disebutkan dalam riwayat yang sama. Ditanya, "Apa yang kau katakan tentang lelaki ini yang bernama Muhammad ini? Kamu tahu apa tidak?" Orang ini kemudian menjawab, "Saya tidak tahu, hanya saja saya mengatakan seperti yang dikatakan orang. Kulo mek nate mireng dugi tawa, dugi speaker wonten pengawasan Yai Syafiq. Ono tiang jenenge namine Muhammad, tapi kula mboten yakin, kula mboten semerap sinten tiang niki. Kula kadang nggih wonten muncul ten TikTok kula niki Gus Pahak, tapi kula lewati. Kula ganti goyang jombret misale. Kula ganti Banyuwangian malaikat. Dikatakan oleh malaikat, "Ma daraita wa ma talaita." Hai fulan bin fulan yang baru saja meninggalkan alam dunia, kamu tidak tahu dan kamu tidak pernah membaca. Lalu malaikat itu mengambil palu yang terbuat dari besi, dihantamkan mabaina udhunaih, dihantamkan ke bagian kepala antara kedua kupingnya. Gak tahu bagian depan atau bagian belakang, silahkan pilih sendiri. Intine tiang niki di blender kali malaikat. Dadekno jus dinapakan malaikat, dadekno mendol, dadekno tempe. Naudzubillah min dzalik. Hidup saya jauh dari majelis taklim wahai malaikat. Di sekitar saya ada pondok tapi saya acuh tak acuh. Wonten TPQ tapi kula mboten nate ngaos. Wonten majelis taklim, wonten madrasah diniyah, kula mboten nate dugi. Kula mboten semerap, sinten Muhammad niku sinten mboten semerap. Niki jawaban saya untung niki. Khawatir tiang niki terus nyokot. Lek ten pengadilan niku kadang wonten terdakwa manten-manten nyokot lintune nggih napa nggih? Terus kalau dikhawatirkan tiang niki nyopet, saya tidak tahu siapa Muhammad. Dan saksikanlah wahai malaikat, orang tua saya tidak pernah mengajikan saya. Wonten TPQ, wonten Madin, wonten pondok tiang sepah kula mboten nate ngenalaken sinten Kanjeng Nabi Muhammad. Maka inilah esensi kita memperingati hari santri. Kita semua insya Allah santri. Mulai malam hari ini kita semangat mengaji. Santri nderek kiai, selama malam ini. Santri nderek kiai, kiai nderek bunyai, nderek kiai sampai
sampai mati. Opo jari kiai? Lek singen kan niku opo jari kiai? Soal niki bergeser jari kiai opo ya. Dulu kata apa kata kiai, sekarang kata kiai apa? Dawuhipun Al Habib Abu Bakar, beliau mengatakan, gurunya Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, lan yufliha syakhsun qala li syaikhihi lima, tidak akan sukses, tidak akan berhasil seorang murid yang banyak mengatakan kepada kiainya mengapa dan mengapa. Mengapa diingat-ingatan mengapa, itu tidak akan sukses dawuh Al Habib Abu Bakar. Demikian yang barangkali kita sampaikan. Pun niki cek kula beto barang niki cek mboten muspro, kula napa niki doorpress nggih, doorpress sebagai penutup. Insyaallah mboten lami 5 menit sampai 7 menit. Sing selain santri mondok nggih, selain santri mondok sinten saged tiyang jaler, tiyang estri tentang ke-NU-an kula tanglet dan panjenengan. Sinten niki ada mic-nya? Mic wonten nggih, ten ngandhap nggih. Nanti langsung angkat tangan, langsung jawab. Sing saged jawab angsal wangsul. Pun coba sebutkan 3 saja pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Angkat tangan. Oh, panjenengan. Wah, kiai ini niki. Pun monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari nomor kali. Wahab Hasbullah. Kiai tadi. Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Bisri Samsuri. Kiai Bisri Samsuri. Dari majelis taklim mana? Alhamdulillah. Ustaz itu? Ustaz Arifin. Ustaz Soleh Arifin. Alhamdulillah. Kula paringi sorban 5 meter. Nun sewu, mereknya merek Sultan niki. Ngapunten. Setunggale kodong niki lek mara kodong damel tiyang jaler nggih malih soleha mangke jenengan. Ibu-ibu selain santri. Selain santri. Pun kalau wau disebataken pengurus MWCNU yang saya sebutkan atau disebutkan oleh MC. Sebutkan 2 saja pengurus NU wakir tanpa harus jabatannya, pokoknya nyebat asmonipun. Lek saged kali nomor rekeninge kali niku wingking niku. Cocok punya ini pengurus. Nggih niku wingking yang jilbab hitam niku. Monggo. Monggo. Menika Kiai Qasim kalih Kiai Syafi Naim. Alhamdulillah. Kiai Qasim kalih Kiai Syafi Naim. Kiai Qasim inggih menika Ketua Tanfidiyah menawi Kiai Syafi Naim Rois Surya. Semerap tanggal lahirnya Kiai Qasim? Dereng. Mantun ngeten. Alhamdulillah. Kiai Qasim lahir pas usia berapa? 0. Nun sewu kula paringi kudung napa niki? Kudung Uma niki. Kok Uma? Nun sewu. Terus setunggal malih niki jaler niki. Jaler. Nanti santri terakhir. Pangapunten tiang jaler malih. Napa sadalim? Tanggal berapa resolusi jihad dikeluarkan dan berhubungan dengan apa di tanggal berapa? Jam pinten, menit ke pinten, detik ke pinten. Monggo Bapak-bapak, resolusi jihad difatwakan oleh Hadratus Syekh tanggal berapa? Angkat tangan. Mengheningkan cipta, mulai. Oke, monggo. Oke, anunya, mic-nya, lek wonten toa. 22 Ustadz sinten namanya asmanipun? Ustadz Hamzah. Nggih. Ya betul.
Tanggal 22 Oktober 1945 dan sekarang diperingati dengan Hari Santri Nasional. 22 Oktober sekian bulan berikutnya ada meletus peristiwa yang juga heroik. Hari Pahlawan 10 Tanggal November. 10 November. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pun sak tas-tase pun jenengan betul. Sangisan. Ini terakhir niki tasbih kayu gaharu niki mamun. Ajane eman kula cuma nggih ya napa malih. Kula betoten Mekah Madinah barang niki kula jak ten raudhah kula jak tawaf. Ayo siapa? Umum sakniki umum siapapun. Jelaskan secara singkat aqaid 50 berikut nazomnya. Ayo monggo aqaid 50 rinciannya sampai ketemu 50 itu apa? Tasbih lagi. Ini gak usah dibong wis mampu iki. Wangi iki. Ayo. Siapa? Oh ya, silakan. Monggo mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqaid 50 dari 20 sifat wajib Allah, dan otomatis Allah mempunyai sifat mustahil 20 juga. Jadi 20 tambah 20 40. Wajib 20, mustahil 20. Terus sisanya Allah juga mempunyai sifat jaiz 1, jadi 40 tambah 1 41. 41. Terus Kemudian sifat wajib Rasul ada 4, otomatis Rasul juga mempunyai sifat mustahil 4, jadi 4 tambah 4 8. Kemudian Rasul juga mempunyai sifat jaiz 1, jadi 8 tambah 1 yakni 9. Jadi total 41 tambah 9 jadi 50. jadi 50. Terakhir sebutkan sifat 20 yang wajib mulai yang tadi wabak fa'lam. Nazamnya. Iya. وبعد فاعلم بوجود المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف الخلق بالإطلاق وخائف غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سامع البصير والمتكلم له صفة 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة علم كلام استمع وجائز بفضله وعدله ترك لكل Mungkinin kafili. Tepuk tangan. Berhasil. Silakan maju. Tak kasih tasbih berkhasiat. Kamu kalau pakai tasbih ini, insya Allah tiap habis makan mesti wareg. Penyakit turunan. Sampun matur nuwun, mugi-mugi barokah manfaat. Mohon maaf kami harus berbicara di depan para sesepuh khususnya Yai Syafiq Naim. Sami'na wa ata'na. Mugi-mugi hari santri tahun ini berkesan. Kita semangat untuk terus mengaji. Kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an wala takun khamisan fatahlik. Jadilah orang berilmu, jadilah orang yang mau mencari ilmu, jadilah orang yang cinta pada ilmu, jadilah orang yang mau mendengarkan ilmu. Jangan jadi yang kelima, maka engkau akan binasa. Kebinasaan kalau disebutkan dari lisan suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka artinya adalah kerugian dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kita doakan keluarga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah, anak turun kita soleh solehah, putra wayah, putra mantu, satuyunipun orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, tetangga kita, hande taulan kita, semuanya semoga ditakdir selamat dunia akhirat, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah, dan kelak kita akan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat pitulung dan nadrah perhatosan Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari
bersama para muassis, bersama para ulama li Jam'iyyati Nahdlatul Ulama ala hadhihi niyyah as-salihah wa ala jami'i ma nawahu nabiyuna Muhammadun khairul bariyah. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi mau'idhah hasanah yang telah disampaikan oleh panjenenganipun Kiai Haji Dr. Faris Khairul Anam LC/MHI. Semoga kita bisa senantiasa mengikuti tausiah dari beliau, dan jika tadi ada yang ketinggalan, insya Allah ada live streaming sudah di-share di grup Forkom NU dan bisa dinantikan di channel Darul Fakih, yakni Santri Pandan, insya Allah. Dan berikutnya sebelum doa ada sedikit pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.